korban yang telah didata oleh polisi itu berapa? Kedua, jumlah yang berhasil dikumpulkan oleh pelaku itu berapa? Terus juga terkait dengan status dari tersangka itu, apakah benar dia itu karyawan BUMN? Dan kalau karyawan BUMN dari mana? Kemudian juga bagaimana pelaku ini bisa berpikir untuk melakukan modus kejahatan seperti ini gitu Pak. Dan terakhir, apakah benar dia ini residivis Pak dari kasus di Medan? Baik, akan dijawab oleh Pak Direktur ya, masih. Kami baru saja tadi subuh kita melakukan upaya atau tindakan kepolisian terhadap yang bersangkutan. Jadi ini masih kita lakukan pendalaman. Nanti mungkin perkembangan pendalaman itu tetap akan kita sampaikan kepada teman-teman melalui Pak Kabid Humas atau kita akan rilis kembali. Terkait dengan latar belakang yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu bank ya, salah satu bank BUMN. Kemudian terkait dengan jumlah-jumlah dan pertanyaan yang lainnya masih kita lakukan pengembangan, akan kita masih pendalaman, nanti akan kita lakukan atau akan kita informasikan lebih lanjut. Berarti ada keterkaitan nggak Pak Dir antara modus yang dia lakukan ini dengan pengalaman dia sebagai bekerja di bank? Ada keterkaitan nggak antara modus yang dia lakukan saat ini dengan latar belakang pekerjaan dia yang pernah? Ya, masih kami dalami dulu. Ya, masih kami dalami dulu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Pak, ini saya mau bertanya, pelaku ini udah beraksi dari kapan? Apakah dia beraksi sendirian atau ada sindikat-sindikat lainnya, Pak? Terima kasih. Ya, terjawab Pak Direktur ya. Kalau tadi yang saya sampaikan, ya ada di beberapa tempat yang beliau melakukan penempalan, itu yang paling pertama, yang data yang baru kita dapat ya, ini kan masih terlalu dini, tapi untuk sekarang yang bisa kami dapatkan data, itu di tanggal 1 April. Nah ini masih kita lakukan pengembangan terus, apakah sebelum tanggal 1 April, dia sudah melakukan penempelan tempat lain. Dan ini baru 38 yang kami temukan, mungkin bisa jadi lebih banyak. Dan informasi awal juga yang bisa kami berikan, dia melakukan atau pembuatan QRIS itu pada bulan Maret, tanggal 23 Maret, dia cetak QRIS tersebut. Ya, tapi ini juga kita masih melakukan pengembangan, apakah sebelumnya juga dia sudah melakukan dan lain sebagainya. Ya? Hanya apa? Ya, untuk sementara ini baru dia sendiri. Izin Pak Dir, tadi dijelaskan kalau misalkan dia udah membuat QRIS ini dari bulan Maret. Nah, hasil sementara yang didapatkan dari penyidik sendiri sudah diketahui belum Kak? Bagaimana dia bisa membuat QRIS dan apalagi dengan nama restorasi masjid gitu Pak? Dan apakah ketika dia mungkin terungkap sekarang ini beraksi sementara di bulan Ramadan, apakah memang dia memanfaatkan momen Ramadan ini Pak dengan ketika banyaknya masyarakat melakukan sedekah dan amal di bulan Ramadan gitu Pak? Dan kedepannya gitu Pak, ini kan pelaku menipu masyarakat dengan dan tanda kutip mudah ya ketika layanan digital gitu banyak. Nah, kedepannya pengawasan seperti apa Pak dengan adanya modus terpakai modus dengan menipu atau menibankir aset ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini juga masih terlalu dini, kami juga belum bisa memberikan informasi kepada teman-teman karena kita masih melakukan pengembangan terus. Nah kemudian terkait dengan regulasi pembuatan QRIS ini mungkin ada lembaga lain yang berwenang untuk nanti menyampaikan ya. Jadi bagaimana mekanisme, keharusan, persyaratan dan lain sebagainya, mungkin ada lembaga lain yang berwenang untuk menerangkan bagaimana teknisnya. Demikian. Berarti akan ada koordinasi Pak dari kepolisian? Ya, tetap akan kami koordinasi. Cukup ya rekan-rekan. Artinya proses penyidikan ini kan masih berjalan, masih awal, ya sustainable, berkelanjutan. Kemudian selalu penekanan dalam setiap pengungkapan kasus, Polda Metro Jaya akan melakukan kolaborasi interprofesi tentunya. Jadi kita sama-sama masih menunggu untuk yang secara teknis sudah dijelaskan
Ya, kembali kami mohon maaf apabila ada kurangan, lebih dan kurang sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.